Brittany Drexler adalah seorang siswa SMA asal Rochester, New York. Ia dikenal sebagai gadis yang energik, ceria, dan mencintai dunia modeling. Pada bulan April 2009, Brittany diam-diam pergi ke Myrtle Beach, Carolina Selatan untuk liburan musim semi bersama teman-temannya. Sang ibu, Dawn Drexler, menolak memberikan izin karena merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata naluri seorang ibu tidak pernah salah. Brittany tetap pergi secara diam-diam, dan itulah awal dari kisah yang akan mengguncang Amerika selama bertahun-tahun. Pada malam tanggal 25 April 2009, kamera CCTV menangkap gambar terakhir Brittany saat ia meninggalkan Hotel Blue, tempat ia menemui temannya. Ia terlihat santai, mengenakan celana pendek, berjalan sendirian keluar hotel. Namun setelah itu, Brittany tak pernah terlihat lagi. Tak ada sinyal ponsel, tak ada saksi yang melihatnya pergi, dan mobil pun tidak digunakan. Ia seperti menguap begitu saja ke dalam kegelapan malam. Pencarian pun dimulai. Ratusan sukarelawan, helikopter penyelam, hingga tim K9 dikerahkan untuk menyisir daerah Myrtle Beach dan sekitarnya. FBI ikut turun tangan, dan media nasional mulai mengangkat kasus ini. Namun selama bertahun-tahun hasilnya nihil. Yang tertinggal hanyalah pertanyaan dan tangisan seorang ibu yang tak pernah menyerah. Selama bertahun-tahun, kasus Brittany dipenuhi spekulasi dan teori konspirasi. Ada yang mengatakan ia dijebak dan dibawa oleh jaringan perdagangan manusia. Ada juga desas-desus bahwa ia menjadi korban pergaulan berbahaya yang melibatkan obat-obatan terlarang. Namun tak satu pun dari teori itu membawa ke ujung jawaban. Hingga akhirnya pada Mei 2022, sebuah pengakuan mengejutkan mengubah segalanya. Raymond Moody, seorang pria berusia 62 tahun, mantan narapidana yang memiliki catatan gelap di masa lalu, ditangkap oleh pihak kepolisian. Moody bukan nama asing. Ia pernah divonis atas kejahatan terhadap anak-anak pada tahun 1980-an. Dan kini bertahun-tahun kemudian, ia mengaku telah mengambil paksa kehidupan Brittany dan menguburnya di hutan terpencil di Georgetown County. Dalam pengakuannya, Moody menjelaskan secara detail bagaimana ia mendekati Brittany, membujuknya masuk ke dalam mobil, dan kemudian membawa remaja itu ke sebuah lokasi terpencil. Di sanalah semua terputus, tak ada saksi, tak ada harapan. Ia menguburkan jasad Brittany di lubang yang telah ia gali, dan selama lebih dari 13 tahun, rahasia itu ia kubur bersama dengan ketenangannya sendiri. Pada tanggal 11 Mei 2022, setelah pengakuan Moody, tim forensik menggali lokasi yang ia tunjukkan dan menemukan sisa-sisa manusia. Tes DNA kemudian mengonfirmasi itu adalah Brittany Drexler. Dunia pun akhirnya tahu kebenaran pahit yang selama ini disembunyikannya diam-diam. Raymond Moody kemudian didakwa atas berbagai tuduhan berat, termasuk perampasan kebebasan, kekerasan tingkat tinggi, dan tindakan yang mengakhiri kehidupan seorang secara brutal. Pada Oktober 2022, ia mengakui semua perbuatannya di pengadilan. Dengan wajah datar, tanpa rasa penyesalan yang nyata, Moody menyatakan bersalah. Hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Raymond Moody sebenarnya pernah diperiksa pada tahun 2012 sebagai salah satu dari banyak nama yang dicurigai dalam kasus Brittany. Namun saat itu karena kurangnya bukti, ia tidak pernah didakwa. Penyesalan terbesar dalam kasus ini adalah keadilan bisa saja datang lebih cepat jika saja ada bukti kuat lebih awal. Konspirasi tentang jaringan gelap yang konon terlibat dalam hilangnya Brittany juga sempat mencuat. Beberapa mantan napi yang berada di wilayah itu mengatakan bahwa Brittany pernah terlihat dalam kondisi tak berdaya di sebuah rumah milik pengedar narkoba. Dan bahwa ia sempat dijual sebelum akhirnya dibawa pergi oleh Raymond Moody. Namun pengakuan Moody membantah semua teori tersebut dan memperjelas bahwa ia bertindak sendiri. Meski banyak pihak masih percaya bahwa ada kebenaran lain yang belum terbongkar. Setelah 13 tahun kegelapan dan tangisan tanpa suara, keadilan akhirnya menyala meski tak pernah bisa mengembalikan senyuman Brittany. Namun kisah ini menyisakan pelajaran bagi kita semua. Kejahatan tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu saatnya untuk ditemukan.
Menurutmu, apakah Moody benar-benar pelaku tunggal atau ada kebenaran lain yang masih tersembunyi? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan cerita-cerita kelam lain yang menanti untuk terungkap. The monster man? The monster